Apa yang bikin kalian merinding? Melihat hantu? Melewati kamar mayat? Melewati kuburan di malam hari? Menyaksikan orang kesurupan atau menjaga orang yang terkena gangguan? Salah satunya bisa jadi sudah kalian alami, baik sengaja maupun tidak. Seperti yang dialami narasumber kita kali ini. Dia terpaksa harus menjaga sepupunya yang lagi dalam tahap rehabilitasi. Di sini, saya sebagai narator akan membacakan langsung cerita yang dikirim narasumber. Dan apa mungkin yang dialami narasumber akan bikin kalian merinding. Simak ceritanya. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Halo Bang, selamat malam. Sebut aja namaku Himawari atau Hima. Namaku sengaja aku samarin, bukannya apa-apa. Aku cuma gak mau kejadian yang dialami saudara sepupuku terjadi sama aku. Sebut aja nama sepupuku ini Eca. Aku mau coba nyeritain balik apa yang udah dia alami sedetail yang aku ingat. Dan sampai saat ini pun, dia masih direhabilitasi. Awal-awal, pihak keluarga udah sempet panggil psikiater. Tapi nggak juga berhasil. Sampai di mana omku, Om Rudi, yang mana dia juga adalah ayahnya Eca, nyadar ada hal janggal di diri Eca. Om Rudi sampai panggil seorang perukiah ke rumahnya. Alhamdulillahnya, keadaan Eca berangsur membaik, meskipun masih belum pulih benar. Kadang di malam hari, dia masih suka ngelamun, kadang nangis, kadang juga ketawa gitu. Oh iya, perlu kalian ketahui, aku ngetik cerita ini di samping Eca. Malam ini, aku kebagian ngejagain dia di kamarnya. Eca baru aja tidur lagi. Soalnya tadi aku sempat panik. Dia bangun, terus ngelamun natap jendela gitu aja. Dipanggil juga gak nyaut, tapi syukurnya gak lama Eca tidur lagi. Aku ngeberaniin diri buat cerita ini supaya kita semua tahu bahwa masih ada orang di luar sana yang masih menggunakan cara-cara klinik buat nyelakain orang lain. Dan semoga aja apa yang bakal aku ceritain ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kejadiannya terjadi beberapa bulan yang lalu. Karena kondisi pandemi ini, Om Rudi terpaksa menjual beberapa asetnya untuk menyambung hidup. Dari hasil penjualan asetnya itu, dipakai buat modal buka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Eca termasuk anak yang suka banget diem di rumah. Tapi sebenarnya dia punya sifat yang ceria. Makanya aku aneh aja pas sifatnya berubah drastis 180 derajat setelah ada kegiatan renovasi beberapa bangunan di pasar. Oh ya, kebetulan rumahku ini gak begitu jauh dari pasar. Waktu itu, segerombolan orang lagi jajan ke tempat makan ayam penyet milik Om Rudi. Dan kebetulan, yang biasa ngelayanin itu Tante Mila, ibunya Eca. Tapi di hari itu,
Berhubung Tante Mila lagi nggak ada, terpaksa Eca yang harus nyiapin beberapa pesanan buat orang-orang itu. Eca sempet disapa genit sama orang-orang itu. Kalau kata Om Rudi, orang-orang itu kayaknya kuli yang lagi ngerjain renovasi di pasar. Disapa genit orang-orang itu, Eca malah jutek. Bahkan dia sampai agak ngebanting piring pesanan pelanggan. Ya kalau kata Om Rudi sih, para kuli itu bukan tanpa sebab genit sama Eca. Tapi Eca juga yang ngundang. Dia ngelayanin pesanan pakai baju yang minim. Cuma tank topan sama pakai celana hot pants doang. Nah, semenjak kejadian itu, di malam harinya Eca ngedadak histeris di kamarnya. Suara teriakannya juga sampai kedengaran ke rumahku. Padahal rumah Eca terhalang 2 rumah plus 1 gang dengan rumahku. Keras banget kan? Malam itu aku, mama sama papaku seketika lari ke rumahnya. Untungnya gak ada tetangga yang ikut nimbrung. Sampai tiba di kamarnya, Eca lagi dirangkul sama Tante Lia dan Om Rudi. Aku ingat bener, waktu itu Tante Lia bilang, "Udah sabar aja, banyak laki-laki yang lebih baik dari Agus." Seketika itu juga aku sadar kalau ternyata Eca histeris penyebabnya karena putus hubungan sama Agus, teman satu sekolahnya. Agak gak percaya juga sih, soalnya sebelum zaman COVID, mereka berdua itu udah kayak perangko. Kemana aja mesti berdua. Eca masih histeris. Aku sama papa mamaku juga udah coba nyambarin dia, tapi gak berhasil. Akhirnya setelah Om Rudi bawain teh hangat buat Eca agak mereda. Tapi dia tetap gak ngomong. Dia malah langsung rebahan dan pakai selimut gitu aja. Ngelihat Eca yang udah baikan, kita semua ninggalin dia sendirian di kamar. Besoknya aku dapat kabar dari Tante Mila kalau dini harinya Eca hampir bunuh diri pakai cara nyayat tangannya sendiri pakai silet. Tapi untungnya Tante Mila bisa nahan dia. Sementara siang harinya Om Rudi berencana buat bawa Eca ke psikiater. Anehnya pas Eca keluar rumah, matanya gak berhenti natap rumah kontrakan di seberang rumahnya. Tatapannya aneh banget. Sampai-sampai Om Rudi nyangka kalau Eca lagi tatap-tatapan sama penghuni rumah. Tapi Om Rudi yakin rumah itu lagi kosong. Para penghuninya, beberapa orang kuli yang kemarin jajan di warung Om Rudi itu lagi pada kerja. Hampir 6 bulan Eca berobat ke psikiater, tapi hasilnya gak ada perubahan. Eca masih suka histeris dan kadang ngelamun di depan jendela kamarnya sambil senyum-senyum sendiri. Puncaknya di sekitar seminggu kemarin, kita sekeluarga ngadain acara barbekyuan di villa kakekku. Di sana rencana awalnya sih 3 hari 2 malam, tapi akhirnya kita di sana cuma semalam aja. Di malam pertama, pas kita barbekyuan, Eca kesurupan. Aku inget banget, malam itu Eca benar-benar hilang kesadaran. Suaranya berubah jadi cempreng. Dia panggil-panggil nama Edi. Semua anggota keluarga gak tahu nama itu. Aku juga gak tahu. Tapi yang pasti, setiap kali makhluk yang ngerasukin Eca itu nyebut nama Edi, ekspresinya berubah genit. Gak cuma itu, samar aku lihat di belakang punggung Eca ada nenek-nenek rambutnya kusut, pakai kebaya hitam corak putih, tangannya nyengkram ubun-ubun Eca. Aku gak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Aku cuman bisa merhatiin kepala Eca dicengkram nenek itu. Dan hasilnya udah bisa ditebak. Kita pulang malam itu juga. Di rumah, Om Rudi nelpon perukiah buat datang nyadarin Eca. Panggil aja perukiah itu Pak Dadang. Om Rudi benar-benar gak habis pikir sama apa yang dialami Eca. Hampir sejam Eca dirukiah.
Hasilnya dia beberapa kali muntah sebelum akhirnya sadar dan lemes. Dan di situ aku baru bilang ke Om Rudi kalau di villa aku lihat nenek-nenek di punggung Echa. Dan ternyata apa yang aku omongin dan aku lihat di villa sebelumnya sesuai sama apa yang dirasain Pak Dadang. Kata Pak Dadang, dia mendiagnosa kalau Echa lagi diguna-guna. Dan orang yang guna-gunain Echa itu nyimpen jin nenek-nenek di tubuh Echa. Dengar hasilnya kayak gitu ya, Tante Mila sama Om Rudi kaget. Mereka tanya siapa yang guna-guna. Kata Pak Dadangnya, Echa diguna-guna sama orang jauh. Pak Dadang gak tahu jelas orangnya. Yang pasti dia tahu kalau orangnya itu pernah singgah di rumah Om Rudi. Di situ aku ngeh, kalau mungkin aja orang itu kuli atau siapapun lah yang pernah makan di warungnya Om Rudi. Ternyata kengehanku itu juga dirasain sama Om Rudi. Malam itu juga dia nyari informasi siapa dan dari mana kuli-kuli itu berasal. Dan setelah dapat info, malam itu juga Om Rudi tancap gas ke daerah Garut. Katanya dia mau minta pertanggungjawaban sama orang yang bersangkutan. Sampai sekarang Om Rudi belum juga pulang. Mungkin dia singgah di rumah adiknya di sana. Sampai sekarang juga Echa belum sadar bener. Pak Dadang didampingin sama Tante Lia masih suka ngobatin Echa dengan cara ruqyah. Dan kata Pak Dadang, jin yang ngerasuk ke tubuh Echa keluar masuk terus. Dia suka pura-pura keluar ketika diruqyah, tapi masuk lagi ketika Echa lengah. Dan malam ini kalian tahu, sekilas tadi aku ngelihat nenek rambut kusut itu lagi di balik lemari kamar Echa. Apa pesan dari cerita ini? Silakan tulis di komentar. Kirim cerita kalian melalui DM ke akun Instagram @ai_fermadi. Sekali lagi, kirim cerita kalian melalui DM ke akun Instagram @ai_fermadi. Kita tunggu.